Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Maulana dari kelompok 1 NIM 93110079, kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah A, akan mereview makalah dari kelompok 6 yang berjudul penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih dalam bidang ekonomi yang kegiatan usahanya dijalankan menurut prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, lalu disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, dan kepada pihak tersebut diberikan ketetapan sanksi hukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Adapun penyelesaian perkara ekonomi syariah ini pada gugatan sederhana diatur oleh dua perma. Perma nomor 2 tahun 2015 dan Perma nomor 14 tahun 2016. Adapun ketentuan umumnya adalah perkara ekonomi syariah ini dapat diajukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan dengan acara biasa. Penyelesaian gugatan sederhana adalah pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata. Di dalamnya termasuk perkara ekonomi syariah yang memiliki kriteria nilai gugatan material paling banyak itu 200 juta rupiah dan diselesaikan dengan cara dan pembuktian sederhana. Lalu pemeriksaannya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, hakim tunggal itu digunakan untuk gugatan sederhana dan majelis hakim digunakan untuk gugatan dengan acara biasa. Selanjutnya, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok orang maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial menurut prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah. Akad ekonomi syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dengan niat yang menimbulkan hak serta kewajiban berdasarkan prinsip syariah tersebut. Selanjutnya ada kewenangan pengadilan agama. Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama diajukan dengan gugatan sederhana. Contohnya perkara ekonomi syariah, sedangkan perkara selain itu diajukan dalam gugatan dengan acara biasa. Lalu pengajuan gugatan ekonomi syariah itu ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa. Gugatan sederhana dapat diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama melalui pendaftaran perkara secara online ataupun langsung mengisi belangko gugatan yang telah disediakan di Kepanitraan Pengadilan Agama tersebut. Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana ini pada sengketa ekonomi syariah merupakan cara penyelesaian permasalahan hukum dengan cara sederhana, tetapi tetap melalui proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Adapun ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Syarat gugatan sederhananya perkara wan prestasi maupun PMH dengan nilai gugatan material maksimal 500 juta rupiah. Penggugat dan tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Tergugat diketahui tempat tinggalnya. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Pengajuan gugatan sederhana diajukan secara tertulis maupun lisan, diajukan secara langsung ke pengadilan ataupun melalui sosial media. Dalam waktu pengajuan gugatan, penggugat dapat mengisi belangko gugatan yang disediakan oleh pengadilan, yang berarti identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat dilampiri alat bukti tertulis yang sudah dilegalisasi. Pemeriksaan dan penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana ini paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap persidangan.
Selanjutnya ada upaya damai. Pada sidang pertama, hakim mewajibkan mengupayakan perdamaian. Jika perdamaian ini tercapai, maka hakim membuatkan putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tidak dapat diajukan upaya hukum. Jika perdamaian di luar persidangan, perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim. Selanjutnya, pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Jika tidak tercapai suatu perdamaian, maka dibacakan gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban tergugat. C. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Yang pertama ada pramediasi. Dalam pasal 7 ayat 5 mengenai kewajiban menunda sidang pertama untuk upaya mediasi. Pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang ada di luar pengadilan seperti avokat. Biaya jasa ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila mediator yang dipilih itu dari pengadilan, maka tidak ada uang jasa. Selanjutnya ada proses mediasi. Batas waktu mengenai proses mediasi di pengadilan adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjukkan oleh ketua majelis, dan batas waktu tersebut dapat ditambah sampai 4 hari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Bila mediasi ini berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat isi kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator. Lalu akan dibuatkan akta perdamaian dan para pihak wajib untuk melaksanakan isi perdamaian. Tetapi apabila mediasi tersebut gagal, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab-menjawab antara para pihak. Kemudian dengan acara pembuktian dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan. Apabila gugatan tersebut dibantah oleh lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Akhir dari acara pemeriksaan di pengadilan adalah kedua belah pihak memberikan kesimpulan bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa terdiri dari putusan yang menyatakan gugatan penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Putusan yang dinyatakan gugatan penggugat ditolak. Upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan pada acara biasa bisa mengajukan upaya hukum banding, dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum kasasi atau PK terhadap putusan sengketa ekonomi syariah tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.